gue mau ngasih tahu satu fakta yang mungkin agak nyentil. Kesibukan lu belajar itu sama sekali nggak ada hubungannya sama sepinter apa lu jadinya. Serius. Lu bisa ngabisin 8 jam sehari di depan buku, highlight sana-sini, tapi hasilnya kalah jauh sama orang yang cuma belajar fokus 1 jam dengan metode yang benar. Kenapa? Karena mayoritas dari kita tanpa sadar terjebak dalam apa yang gue sebut teater produktivitas. Kelihatan yang sibuk, kelihatannya belajar, tapi otaknya nggak benar-benar bekerja untuk ngebangun pemahaman. Cuma nonton doang. Di video kali ini, gue mau nge-breakdown sebuah mental model dan metode belajar yang scientific buat ngatasin masalah itu. Metode ini bakal ngubah cara lu memandang proses belajar biar lebih efektif dan beneran nempel di otak. Namanya Feynman Technique. Metode ini dicetusin sama Richard Feynman. Dia ini bukan cuma fisikawan jenius yang pernah dapat Nobel, tapi juga terkenal super iseng. Dia bisa ngebobol berangkas berisi rahasia proyek bom atom cuma buat nunjukin sistem keamanannya lemah. Tapi di luar keisengannya, ada satu hal yang bikin semua orang kagum. Kemampuannya ngejelasin konsep paling rumit di alam semesta, fisika kuantum misalnya, ke orang awam seolah-olah itu cuma cerita dongeng. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa punya pemahaman sedalam itu? Apa rahasianya? Ternyata, rahasianya bukan IQ tinggi atau bakat dari lahir, tapi sebuah metode sederhana yang dia pakai setiap kali belajar hal baru. Inti dari metode ini adalah nguji pemahaman lo secara brutal. Feynman bilang, the first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fall. Lo harus berhenti menipu diri sendiri dengan belajar pasif. Oke, gimana cara kerjanya? Gue bakal breakdown jadi 4 langkah praktis yang bisa langsung lo coba. Langkah 1, pilih topik dan pura-pura jadi guru. Pertama, simply pilih satu konsep yang mau lo kuasai. Misalnya, teori inflasi dalam ekonomi. Ambil kertas kosong atau buka laptop, terus tulis semua yang lo tahu tentang Papua utuh. Anggap aja lo lagi mau ngajarin anak umur 10 tahun. Jadi, lo wajib pakai bahasa yang super simple tanpa jargon teknis sama sekali. Langkah 2, temukan lubang atau gap pengetahuan lo. Nah, pas lo lagi ngejelasin, pasti ada momen di mana lo berhenti, bingung, atau bahasanya jadi complicated. Di titik inilah gold mine-nya. Ini adalah lubang atau gap dalam pemahaman lo. Ini adalah bukti nyata bagian mana yang sebenarnya lo belum paham. Lingkari atau tandain bagian itu tanpa ngejudge diri sendiri. Ini adalah data. Langkah 3, riset lagi dan sederhanakan. Fill the gap. Sekarang buka lagi buku atau sumber belajar lo. Tapi kali ini fokus cuma buat nambah lubang yang udah lo tandain tadi. Setelah lu riset dan ngerasa paham, coba tulis ulang penjelasan di bagian itu dengan bahasa yang jauh lebih simpel dari sebelumnya. Kalau perlu, bikin analogi. Misalnya, inflasi itu kayak nilai rapot. Kalau uang yang beredar kebanyakan, nilai uang lu jadi turun. Sama kayak nilai 100 lo, jadi nggak spesial kalau semua orang dapat 100. Langkah 4, review, sederhanakan lagi, dan ucapkan dengan lantang. Terakhir, baca ulang semua penjelasan yang udah lo tulis. Rapikan jadi suatu cerita yang utuh dan koheren. Coba jelaskan lagi dari awal sampai akhir dengan lantang. Kalau masih ada yang terasa ribet, sederhanakan lagi. Proses ini memaksa otak lo buat nggak cuma tahu, tapi benar-benar paham dari berbagai sudut. Ini adalah esensi dari active recall dan deep learning. Oke guys, jadi kita udah bongkar tuntas Feynman Technique dari A sampai Z. Tapi sebelum video ini bener-bener berakhir, gue mau kita mundur selangkah dan ngeliat ini dari gambaran yang lebih besar. Karena metode ini pada intinya bukan cuma sekedar teknik belajar. Ini adalah sebuah filosofi tentang kejujuran intelektual. Ini adalah latihan untuk berhenti menipu diri sendiri. Berhenti dari ilusi, kayaknya gue paham, dan beralih ke sebuah keyakinan, gue bener-bener paham. Gue tahu di kepala lo mungkin ada suara-suara yang bilang, wah ribet juga ya, kayaknya lebih lama prosesnya. Dan lo bener, di awal metode ini terasa lebih lambat. Tapi coba pikirin ini, lo mau bangun gedung pencakar langit atau gubuk reot?
Membangun fondasi yang kokoh itu selalu butuh waktu lebih lama di awal, tapi hasilnya adalah struktur yang menjulang tinggi dan gak gampang goyah. Belajar itu investasi, bukan balapan lari. Mungkin ada juga suara-suara yang bilang, gue takut, gue ngerasa bodoh pas nemuin bagian yang gue nggak ngerti. Nah, ini poin yang paling krusial. Rasa nggak nyaman itu, momen dimana lo ngeblank, itu bukan tanda kegagalan. Itu adalah tanda bahwa proses belajar yang sesungguhnya sedang terjadi. Anggap aja itu kayak GPS yang nunjukin dengan tepat bahwa, hey, disinilah letak harta karun pemahamanmu selanjutnya. Jadi rangkul rasa itu, karena di balik ketidaknyamanan itulah letak pertumbuhan yang sejati. So, untuk mematahkan semua keraguan itu, gue mau kasih lo satu tantangan kecil. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi malam ini. Cuma butuh 15 menit. Pilih satu hal super kecil yang pengen lo kuasain. Mungkin satu paragraf dari buku yang lagi lo baca, satu istilah dari kerjaan lo yang masih abu-abu, atau bahkan satu konsep dari video ini. Ambil selembar kertas kosong, dan paksa diri lo untuk menulis penjelasan tentang hal itu seolah-olah lo mau ngajarin ke anak SMA. Temukan di mana lo macet, lalu buka lagi sumbernya dan sederhanakan. Kalau lo berhasil ngelakuin tantangan kecil itu, lo nggak cuma bakal lebih paham soal materi itu, lo juga bakal ngerasain sebuah kepuasan karena udah jujur sama diri sendiri. Dan dari situlah semuanya dimulai. Karena pada akhirnya, tujuan kita belajar mendalam itu bukan cuma untuk memperkaya diri sendiri. Ketika lo benar-benar paham sesuatu, lo punya hadiah yang bisa lo bagiin ke orang lain. Lo jadi bisa bantu teman lo yang kesulitan, bisa ngajarin adik lo, bisa ngasih masukan yang berkualitas di tim kerja lo. Pertumbuhan lo jadi katalis buat pertumbuhan orang di sekitar lo. Dan disitulah esensi dari perjalanan kita di sini. Bukan cuma jadi hebat sendirian, tapi saling mengangkat untuk bertumbuh bersama. Intinya berhenti jadi penonton dalam proses belajar lo. Jadilah partisipan aktif. Challenge yourself. Semoga insight yang panjang ini benar-benar bermanfaat. Thanks for watching and see you in the next video.